Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada mata kuliah manajemen Pastura. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat di mana saja Anda berada tentunya. Pada kesempatan ini kita akan jelaskan mata kuliah atau kuliah kita tentang manajemen Pastura. Kalau ditanya apa itu pastura, pastura adalah suatu hamparan tanah atau lapangan yang ditumbuhi bisa tanaman pakan, rumput, legum, tanaman lain yang dapat dimakan oleh ternak, atau hijauan makanan ternak, atau dikenal dengan HMT. Tanaman asli atau unggul yang ditanam atau introduksi yang ditanam. Kemudian tanaman tunggal atau campuran bisa menjalar atau dalam bentuk semak atau pohon. Tanaman pakan atau tanaman lain, pertanian, perkebunan, beserta limbah hijauan yang lain yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Tidak dibatasi atau dibatasi dengan pagar atau yang lain, misalnya tanaman ya dikasih pagar tanaman, bisa parit, bisa tebing, sehingga ternak tidak dapat keluar dari areal yang kita tentukan. Kemudian digunakan untuk mengembalakan ternak, khususnya ruminansia, non-ruminansia, bisa kuda, atau dipotong kemudian diberikan di kandang dengan sistem cut and carry. Pastura dapat disebut sebagai padang pengembalaan, atau kalau di Jawa diistilahkan panggonan atau grassland. Manajemen pengelolaan pastura adalah suatu keahlian atau kemampuan dan keterampilan mengelola, mengatur, memanipulasi, memanage pada pengembalaan pastura. Mengelola pastura dalam kondisi yang baik dengan cara itu yang bisa kita lakukan adalah mengontrol gulma. Gulma ini adalah rumput liar atau tanaman liar yang mengganggu. Kemudian yang kedua, mengatur nutrien atau pemupukan. Walaupun pada pengembalaan itu yang banyak tergantung pada alam, tetapi perlu juga dilakukan pemupukan. Kemudian mengatur atau memanage ternaknya di dalam melakukan pengembalaan. Dengan mengimplementasikan pengelolaan padang pengembalaan dan prinsip-prinsip penggembalaan yang baik dan benar, sehingga akan meningkatkan hasil dan kualitas hijauan atau forage-nya untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi ternak dan memperbaiki keindahan kawasan padang rumput. Pengelolaan pastura ini adalah keahlian dan keterampilan mengelola, mengatur, memanipulasi, memanage pastura sehingga ketersediaan hijauan untuk grazing, ternak yang digembalakan atau diberikan di kandang atau zero grazing istilahnya. Kemudian mengatur penggunaan hijauan yang ketersediaannya fluktuatif secara efisien dan efektif. Selanjutnya bisa juga kita mengatur produksi ternak secara optimal dengan produk bisa dalam bentuk ternak daging, susu, wool, reproduksi atau dengan tujuan reproduksi dan lain-lain. Dengan memperhatikan hasil pastura per hektar atau satuan luas, bahan kering hijauan, komposisi botani, unit pakan dan produksi ternak. Yang berikutnya ya dengan cara mengatur jumlah dan komposisi ternak sehingga kesinambungan pastura bisa terjamin. Ada sustainable-nya, jadi terjamin, terus keberadaan rumputnya ada sepanjang tahun, diupayakan seperti itu. Kemudian memperhatikan kondisi lingkungan, di situ ada vegetasi, udara, air, tanah, dan tata ruang. Itu beberapa hal yang di dalam atau diperlukan di dalam pengelolaan pastura. Nah, ini adalah salah satu contoh atau gambaran padang rumput alam ya.
padang pengembalaan alam atau dikenal dengan native atau permanent grassland. Kalau di Indonesia ini banyak kita lihat di Indonesia Timur. Di Sumatera juga kita punya di daerah padang mengatas yang insya Allah Anda nanti bisa magang di sana di padang mengatas tersebut. Nah, ini adalah gambaran padang rumput buatan atau temporary grassland. Padang rumput atau grassland, vegetasi yang komposisi tanamannya didominasi oleh rumput, ya. Sepanjang mata memandang itu kelihatan rumput. Sementara padang rumput, dataran yang terbuka tertutup dengan rumput yang rapat, rumput tinggi, semak, penutup tanah, berasosiasi dengan tanaman herba lain, native, indigenous, atau semi-natural, atau ada campuran tangan manusia. Padang rumput alam ya, adalah areal pertumbuhan tanaman yang dibatasi oleh keadaan tanah dan iklim. Seperti contohnya adalah curah hujan kurang untuk suatu hutan, dikenal dengan steppe, prairie, pampa, ataupun savana. Kemudian tempat yang tinggi dikenal dengan tundra, angin kencang ya, padang rumput di pantai, kemudian tanah dengan kadar garam, tanah yang kadang atau tergenang. Penentuan sulit padang rumput dalam alam atau ada campur tangan manusia. Improvement grassland atau jelas dengan padang rumput buatan manusia atau artificial grassland. Ya, dengan bantuan manusia kita dengan sengaja menanam, menata tempat tersebut. Kita sampai pada penyebaran padang rumput. Ini kalau kita misalnya dikaitkan dengan iklim, misalnya iklim itu berhubungan dengan intensitas sinar matahari, lama penyinaran atau sudut datangnya sinar, juga dipengaruhi oleh suhu, total curah hujan tahunan, dan distribusi kelembaban. Distribusinya, ya, ini curah hujan serta distribusinya, kelembaban, mempengaruhi adaptasi pertumbuhan dan produksi rumput, legume, dan semak. Dan ini menguntungkan bagi suatu spesies tanaman, terutama yang dominasi tanaman dalam suatu daerah. Dia akan tumbuh secara dominan dan terlihat seperti hamparan karpet yang tebal. Kemudian yang berikutnya adalah tanah atau topografi tanah. Pada dataran rendah atau tinggi, pegunungan, perbukitan, lembah, ngarai, dan lain-lain. Pengaruh iklim di daerah tropik terhadap perkembangan perombakan tanah lebih nyata dibanding di daerah temperate. Tanah tropik lebih kompleks. Nah, sedangkan vegetasi, padang rumput, ya, hutan, savana, dan lain-lain. Kemudian ini dikaitkan dengan cara bertani atau aktivitas manusia. Kita lakukan pergiliran tanaman, pembakaran, spesies tanamannya juga akan bervariasi, berhubungan dengan pemukiman dan perdagangan. Ini berhubungan dengan cara atau beraktivitas dari pertanian yang ada di sekitarnya. Nah, iklim yang mempengaruhi iklim ini apa saja? Yang utama ya sudah barang tentu adalah sinar matahari. Ya, ini berkaitan dengan intensitas atau lama penyinaran. Kalau di Indonesia rata-rata sekitar 12 jam. Nah, intensitas atau lama penyinaran ini berhubungan juga dengan suhu, ya, kemudian berhubungan juga dengan tekanan udara atau angin, berhubungan juga dengan hujan, kelembapan, dan kadar air. Nah, curah hujan ya, menurut intensitasnya, curah hujan di daerah tropik dibedakan
curah hujan yang tinggi, ya kisaran antara 2.500 sampai 6.000 mm per tahun, dan distribusi hujan mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman, ya. Dan bahkan di beberapa tempat itu bisa di atas 10.000. Nah, curah hujan sedang itu kisarannya adalah sekitar 1.000 sampai 2.000 mm per tahun. Biasanya 2 musim hujan dengan 1 musim kemarau yang pendek. Separuh musim hujan dengan separuh sisanya musim kemarau. Nah, curah hujan yang rendah itu kisarannya adalah 750 sampai 1.250 mm per tahun. Nah, musim hujan yang pendek dengan musim kemarau yang panjang dengan curah hujan yang rendah. Nah, rata-rata distribusi dari intensitas hari hujan mempengaruhi jumlah cadangan air yang kita punya, ya, atau dikenal air yang terdapat dalam tanah atau water holding capacity atau WHC, ya. Ini tergantung pada struktur dan tekstur tanah serta kedalaman air tanah yang ada. Kemudian drainase ini berhubungan dengan keluarnya air dari tanah, tergantung dengan jumlah curah hujan, intensitas dan distribusi, dan struktur tanah pasir lempung, liat, berat, dan ringan. Nah, curah hujan, ya, curah hujan merupakan elemen penting dan elemen iklim yang paling penting, ya, curah hujan ini, karena suhu dan sinar matahari di daerah tropik kurang diperhitungkan atau stabil. Hujan merupakan sumber air utama, ya, sumber air utama padang rumput. Ya, biasanya kita lihat di Indonesia Timur itu ada ketergantungan pada hujan, ya, sebagai sumber air utama. Biasanya pas musim penghujan itu akan padang penggembalaan atau padang rumput itu kelihatan sangat hijau sekali. Tetapi pada musim kemarau maka karena tidak ada air, rumput sudah menguning dan bahkan tidak ada. Kita lanjutkan pada tanah dan lahan. Tanah ini merupakan media tumbuh utama tanaman. Tempat tumbuh tanaman menyediakan unsur hara tanaman, ya. Ini harus ditopang dengan air, udara, dan mineral, ya, dibantu. Kemudian tanah sebagai media tumbuh tanaman terdiri dari bahan anorganik yang berupa mineral, ya, mineral yang dibutuhkan nanti oleh tanaman. Kemudian bahan organik biasanya yang paling rendah, ya. Kemudian air dan udara. Peranan bahan organik tanah ini berhubungan dengan humus tanah, yaitu penyusun atau komponen yang ada di tanah dan sangat diperlukan oleh tanaman termasuk rumput-rumputan. Kemudian sumber nutrisi tanaman dan mikroorganisme tanah. Nah, di dalam humus itu juga banyak terkandung mikroorganisme dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini juga membantu mengurangi runoff permukaan bahan organik tanah ini, ya, membantu mengurangi runoff permukaan. Kemudian menaikkan laju infiltrasi, meningkatkan WHC water holding capacity, kemudian menaikkan kapasitas pertukaran kation, meningkatkan struktur tanah. Nah, humus tanah, ya. Jumlah humus tanah, ya, jumlah humus balance atau imbangan antara laju pembentukan dan dekomposisi sumber N, sebagian fosfat, sulfat, dan mikronutrien pertumbuhan tanaman, ya. Jumlah sisa tanaman yang paling penting terdekomposisi membentuk humus nantinya. Temperatur, ya, merupakan salah satu faktor yang bisa mempercepat terjadinya dekomposisi.
kandungan humus pada hutan biasanya dengan kisaran 5-7%. Ini masuk kriteria bagus. Kalau di savana sekitar 1-3%, dan pada tanah dengan humus yang tinggi dapat mencapai 15-20%. Tanah yang diolah, maka kandungan humusnya berkurang sampai mencapai keseimbangan. Nah, demikian ini perkuliahan kali ini, bisa Anda nanti ini digunakan untuk latihan ya, untuk memperdalam